Salam, saya Aven Januar. Jadi ini tentang transfer Persibaya, meskipun ini masih berupa gosip atau rumor, tapi yang jelas bahwa Paul Muster memiliki harapan besar untuk bisa mengembalikan kejayaan Persibaya kembali dengan sesaat sebelum pertandingan terakhir, bahwa Paul Muster sudah memberi sinyal kepada manajemen maupun kepada khalayak umum bahwa dia menghendaki tim ini memiliki karakter bermain cepat, bermain keras, lalu setelah itu 1-2 passing yang bagus. Nah, ini yang dan tentu yang terakhir adalah dia adalah seorang goal getter. Nah, dengan gerak cepatnya Paul Muster langsung mengambil namanya striker goal getter yang lumayan bagus, yang sangat bagus, yaitu Flavio Silva, yang mana saat bermain di Persik Kediri dia sudah mencetak 23 gol dalam satu musim. Lalu setelah itu ada Malik Risandi, yang mana ini pemain Madura United ini memiliki karakter sebagai gelandang energik, penyerang sayap kiri ya, yang seharusnya di sayap kiri ini juga sudah mencetak 8 gol, dan itu ditopang oleh sayap kanan Persibaya yang sudah luar biasa, yang diincar oleh banyak klub-klub besar, yakni Bruno Moreira, yang mana Bruno sudah memperpanjang kontrak, tentu dengan torehan 10 gol dan 2 assist adalah hal yang luar biasa buat seorang penyerang sayap. Nah, lalu setelah itu di gelandang bertahan, bahwa di sini tampak sekali bahwa gelandang bertahan ini menjadi sektor yang cukup menjadi perhatian buat Paul Muster. Kenapa begitu? Karena 2 pemain extended, yakni Muhammad Hidayat, lalu setelah itu Andre Octaviansa. Lalu yang ketiga, bahwa Paul Muster juga mendatangkan namanya Gilson, yang bermain terakhir di timnas U20 Portugal. Artinya bahwa di sektor gelandang bertahan, bahwa Paul Muster tidak mau main-main untuk bagaimana mencegah ada serangan masuk di area sepertiga lapangan sendiri. Nah, ini cukup berbahaya. Ini yang coba dibaca oleh si Paul Muster. Lalu setelah itu bagaimana tentang extended yang lain? Jadi untuk menopang beberapa pemain yang sudah masuk, baik pemain menyerang maupun pemain tengah, tentu saya lihat bahwa ada yang kemungkinan pertama adalah Iqbal. Muhammad Iqbal ini memiliki karakter yang buat saya bisa menjawab kebutuhan keinginan dari Paul Muster. Kenapa? Karena dia bermain cepat, lalu bermain taktis. Mungkin dia juga butuh untuk meningkatkan skill juga dan juga menit bermain. Lalu setelah itu yang kedua adalah Kasim Botan. Saya yakin Kasim Botan akan diberikan banyak ruang buat si Paul Muster untuk berkembang, karena anak ini masih muda, lalu setelah itu punya masa depan yang bagus, lalu juga punya skill yang tidak rendah meskipun harus terus ditingkatkan kemampuannya. Lalu setelah itu untuk pemain bertahan, informasi terakhir bahwa si Reva Adi akan lepas ke Dewa United. Berarti ada karakter bahwa ada keinginan dari si Paul Muster untuk mengganti Reva Adi dengan pemain yang lain. Dan ini sementara belum beredar rumor siapa bek sayap kiri sebagai pengganti Reva Adi. Kita masih coba lihat lah dalam perkembangan dalam 2-3 hari ini. Saya yakin Paul Muster akan memberikan sinyal yang bagus untuk bek sayap kiri. Lalu untuk bek tengah ini, CB, center back, ini juga cukup sulit buat si Paul Muster ketika harus mengembalikan Rizky Ridho. Tentu harus menebus angka yang juga cukup mahal, karena Rizky Ridho belakangan sudah mendekati 6,95 miliar, yang ini juga cukup tinggi untuk harga seorang pemain lokal. Apakah manajemen mampu menjawab persoalan ini, mahalnya Rizky Ridho? Kalau misalnya mampu menjawab, ya luar biasa. Artinya Rizky Ridho juga sudah memiliki kemampuan yang sudah 2 atau 3 kali lipat daripada di saat Persibaya setahun yang lalu. Lalu setelah itu kembalinya Koko Ari. Saya yakin bahwa Koko Ari punya jiwa hijau yang luar biasa. Artinya dia ingin kembali ke Persibaya sangat kuat. Makanya buat saya Koko Ari juga cukup bagus untuk saling menunjang dengan si Arif Catur, yang belakangan juga ada kemungkinan akan diperpanjang kontraknya. Lalu untuk pemain bertahan lain, dengan lepasnya Rizwan Lauhin, saya yakin bahwa Paul Muster juga akan mempertimbangkan pemain asing yang luar biasa untuk sektor di bek tengah ini. Jadi dia mulai melirik namanya Kleberson, bek tengah Madura United, yang juga
memiliki karakter yang luar biasa dengan tinggi dia 177 dengan kemampuan yang luar biasa. Ini juga menjadi pertimbangan serius buat Paul Munster bahwa pertahanan Persebaya harus jauh lebih luar biasa dari musim sebelumnya. Lalu setelah itu extendednya 2 kiper kita luar biasa. Jadi digoyang isu berbagai macam, tapi Hernando tetap teguh untuk tetap di Persebaya, ini juga luar biasa. Kita hormati meskipun Hernando juga akan banyak menit bermain di timnas. Tapi ketika Hernando hari ini sebagai palang pintu terakhir berdiri di bawah Mister gawang Persebaya, tentu akan memberikan kepercayaan dirian yang lebih dari lini belakang, lini tengah maupun lini depan. Lalu yang kedua adalah Andika Ramadhani. Perlahan tapi pasti bahwa kemampuan Andika Ramadhani sudah berbeda jauh dengan 1 atau 2 musim yang lalu. Ya artinya saya menyadari bahwa menit bermain Andika Ramadhani yang semakin banyak tentu memberikan pengalaman yang luar biasa, dan meningkatkan kemampuan dia untuk meningkatkan kemampuan itu jauh semakin ada. Di bawah bimbingan coach yang luar biasa Benny Van Breukelen, saya yakin Andika Ramadhani akan jauh lebih hebat di musim selanjutnya. Nah, ini yang artinya tentu akan peluang buat Paul Munster untuk 1-2 kiper selanjutnya adalah kiper usia muda yang bisa dibina oleh seorang Benny Van Breukelen. Demikian dari saya, bahwa ke depan Paul Munster tentu akan membawa Persebaya lebih baik, meskipun untuk kans juara masih harus bersaing dengan banyak klub besar, tapi saya yakin bahwa dengan kemampuan tangan dingin Paul Munster, dengan nama-nama besar yang luar biasa, saya yakin bahwa Persebaya mampu menembus papan atas untuk musim depan. Dan ini harus menjadi target yang luar biasa, karena sudah hampir 2 musim ya kita mengalami pasang turun untuk posisi Persebaya. Setidaknya musim depan adalah saatnya pasang naik buat Persebaya. Sekali lagi kembali ke kejayaan Persebaya. Jayalah Persebaya, merdeka. Demikian, salam dari saya, Aven Januar.